Kalau tadi kita sudah bahas tentang air tajin, sekarang saya membahas makanan pendamping ASI atau MPASI. Memang ASI itu sangat dianjurkan untuk diberikan kepada bayi pada 6 bulan pertama kehidupannya. Jadi yang harus paling penting dilakukan adalah memberikan ASI pada 6 bulan yang pertama. Tapi kita juga bisa memberikan makanan pendamping ASI. Hanya yang perlu kita ketahui kapan bayi kita siap untuk diberi makan. Banyak orang memberikan makanan padat pada bayi bahkan saat bayi masih berusia kurang dari 4 bulan. Padahal sebaiknya makanan padat mulai diberikan saat usia bayi telah mencapai 6 bulan. Pada usia setengah tahun ke atas, makanan berperan sebagai pendamping ASI. Berikut ini ada beberapa tanda-tanda yang dapat diketahui untuk melihat apakah seorang bayi sudah siap makan atau belum. Pertumbuhan tiap bayi tidak dapat dibandingkan antara satu dengan yang lain. Saya akan menjelaskan ciri-ciri umum yang menunjukkan bahwa bayi telah siap mengkonsumsi MPASI. Ciri yang pertama, bayi mulai bisa meraih makanan dan memasukkannya ke dalam mulut karena telah ada koordinasi antara mata, mulut, serta tangannya. Ciri lainnya, bayi sudah bisa duduk sendiri tanpa bantuan dengan kepalanya tersangga oleh tubuh. Lalu bayi juga sudah tertarik pada makanan yang sedang kamu makan dan sudah bisa menelan makanan. Kalau belum bisa, dia akan mengeluarkan makanan itu kembali keluar dari mulutnya. Namun ada kalanya orang tua terburu-buru dalam memberikan makanan pada bayi yang dikira menunjukkan tanda-tanda siap makan. Padahal suatu tanda dari bayi belum tentu dapat menjadi petunjuk bahwa dia lapar atau siap makan. Misalnya hanya karena bayi sudah biasa memasukkan jarinya ke mulut atau ingin minum ASI lebih banyak dibandingkan biasanya. Yang perlu diperhatikan ketika memberikan makanan untuk bayi. Ketika Anda sudah dapat memastikan kalau bayi Anda sudah siap untuk makan, hal selanjutnya kita juga perlu memperhatikan makanan yang akan dikonsumsi oleh bayi. Pertama, jangan terlalu banyak memberikan jus kepada bayi karena dapat menyebabkan diare. Kamu juga perlu menghindari memberikan susu sapi dan madu pada bayi di bawah 1 tahun karena susu sapi dapat meningkatkan resiko kekurangan zat besi dan madu dapat menimbulkan botulisme. Hindari pula memberikan biji-bijian dan makanan kecil yang berisiko menyebabkan tersedak seperti popcorn, kacang, dan permen. Terakhir, jangan berikan makanan cepat saji dan makanan kemasan pada bayi, termasuk bubur bayi yang banyak dijual di supermarket dalam bentuk bubuk. Jauh lebih baik untuk mengolah masakan sendiri dengan bahan segar tanpa tambahan pengawet dan bahan lainnya. Nah, selain mengetahui apa saja yang perlu diperhatikan ketika memberikan makanan pada bayi, kamu juga harus tahu MPASI yang cocok sesuai dengan usia bayi. Nah, untuk teman-teman Wonderfood, terutama untuk ibu-ibu nih, ini ada informasi penting nih. Cara pemberian dan jenis MPASI dari kelompok usia bayi jelas berbeda-beda. Karena ada 3 ya, bayi usia 6 bulan, ada juga bayi usia 8-9 bulan, dan bayi pada usia 12 bulan. Nah, itu semua tergantung pada kebutuhan masing-masing kelompok usia bayi dan juga besar kecilnya lambung dari anak-anak kita. Nah, untuk itu kita harus memilih MPASI yang baik dan tepat untuk para bayi. Pada bayi berusia 6 bulan, MPASI yang sesuai adalah sayur dan buah yang dihaluskan seperti kentang, apel, pisang, alpukat, atau melon. Kamu juga bisa memberikan bubur atau nasi yang dihaluskan. Jika bayi sudah terbiasa dengan buah dan sayur, kamu bisa memberikan jenis makanan lain yang dihaluskan. Misalnya daging ayam, ikan, roti, atau telur. Pada usia bayi mulai 8-9 bulan, lama-kelamaan bayi akan mulai makan 3 kali sehari. Selain makanan yang dihaluskan, kamu bisa memperkenalkan makanan yang dipotong-potong halus atau memanjang satu persatu dengan panjang menyerupai jari atau finger food. Sayuran yang biasa dijadikan finger food yaitu wortel, buncis, dan kentang. Pastikan bayi mengkonsumsi berbagai jenis kelompok makanan mulai dari sayur dan buahan, nasi, hingga makanan berprotein tinggi seperti ikan, telur, dan kacang. Di samping itu tetap berikan ASI kapan saja pada bayi. Pada usia bayi mulai 12 bulan, bayi sudah diperbolehkan mengkonsumsi 3-4 porsi nasi, kentang atau roti. 3-4 porsi sayur dan buah potong, 2 porsi ikan, telur, atau daging.
Hal yang harus kita perhatikan pada saat kita memberikan makanan pendamping ASI atau empasi adalah kita tidak boleh sama sekali memaksakan bayi kita itu harus makan. Sebenarnya dengan dia diberikan ASI saja, itu gizinya sudah terpenuhi. Jadi jangan sampai kita memaksakan bayi kita harus makan itu hanya karena kesenangan kita atau supaya bayi kita cepat gemuk. Itu nggak boleh sama sekali ya. Dan kalaupun teman-teman di rumah, terutama ibu-ibu muda nih, perhatikan deh kalau ada alergi akibat kalian memberikan empasi, coba bawa bayinya langsung ke dokter ya. Dan semoga informasi hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa tonton terus Wonderfood setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 2 siang hanya di NET. Kalau Imlek itu ada sajian-sajian makanan, selain istimewanya itu pasti ada simbol-simbolnya. Simbol dalam keluarga, simbol keagamaan, dan sudah pasti ada doa-doa yang disampaikan. Salah satu makanan yang selalu ada pada saat Imlek itu adalah nankiao. Selain kue keranjang, jeruk mandarin, dan juga manisan segi 8 yang menjadi makanan ringan disajikan pada setiap hari raya Imlek, ada juga makanan berat yang selalu disajikan, dan ini biasanya yang istimewa. Ada ayam, ada bebek, dan juga biasanya ada ikannya. Ada lagi nih sajian yang teman-teman Wonderfood wajib tahu, namanya yishang. Ini biasanya disantap oleh seluruh anggota keluarga dan biasanya ini juga akan disantap pada saat malam pergantian tahun ataupun pada hari raya Imleknya. Dan ini ternyata memiliki makna tersendiri. Ada juga loh berbagai macam makanan yang selalu hadir setiap tahun baru Imlek. Misalnya kayak telur teh, ada wotie. Ternyata banyak sekali makanan yang disajikan setiap kali perayaan Hari Raya Imlek. Dan juga makanan itu memiliki arti yang tersendiri. Saya jadi penasaran sebenarnya kalau makanan di luar perayaan nih yang ada di China itu apa saja ya?